Bapak suaranya serak gitu ya. Mungkin sebuah kekurangan atau penyakit Bapak gitu, suaranya kurang merdu, kurang enak didengar, kurang apa namanya, sering serak gitu ya. Kalau nggak seperti ini mungkin Bapak dulu jadi artis gitu ya, jadi penyanyi gitu atau jadi kori gitu. Jadi Bapak sering iri sama teman-teman yang suara Qurannya bagus, suara tilawahnya bagus. Nah, baik teman-teman, hari ini kita masuk pada materi. Nah, Bapak izin share screen. Materinya adalah, ini ya. Untuk fungsi udah selesai ya, udah selesai. Yang sekarang kita masuk pada materi trigonometri. Ini kalau dilihat dari eh, pembagian kompetensi dasar, trigonometri ini materi yang terakhir ya. Tapi trigonometri itu banyak, ada trigonometri satu dan trigonometri 2. Eh, ini ada 4 ya, ada 4 nih. Ini banyak nih, rumusnya juga banyak. Makanya mungkin satu materi atau satu bab terakhir gitu ya. Ini banyak bab-babnya gitu ya. Tapi materinya, rumusnya itu banyak banget gitu. Tapi kita pelajari yang sering keluar di ujian aja atau yang ibaratnya bermanfaat untuk kita. Kan ada yang apa namanya cuman dipelajari aja gitu ya, tapi aplikatif di kehidupan nyatanya itu kurang. Nah, Bapak yakin perbandingan trigonometri ini bukan materi yang baru. Entah SMP, entah SD ini pernah loh ya. Pernah kalian dengar sin atau sinus? Pernah dengar cos atau cosinus? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Iya ya. Di kelas mana ini? SD atau SMP nih kira-kira? SMP kalau nggak salah, Pak. Ya SMP ya. SMP. Ada Pitagoras. Nah, itu trigonometri itu. Baik, kita lanjut. Ini ada 4 subbab. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu eh tentang hubungan perbandingan trigonometri gitu ya. Ini yang pertama ini. Hubungan perbandingan trigonometri suatu sudut. Ya, kita lewat ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani ya. Trigono itu eh, perbandingan sudut, kemudian metri itu sama aja meter gitu ya. Meter itu artinya mengukur. Nah, jadi ini pengukuran tentang sudut gitu ya. Untuk sudut itu kan nilainya banyak. Eh, dari 0 derajat sampai berapa derajat kira-kira yang ada sudutnya? Ya, kalian mudah-mudahan bertahan lama ya di Zoom. Mungkin beberapa waktu lalu kita jarang nge-Zoom. Nah, tapi akhir-akhir ini sepertinya kita harus sering nge-Zoom ya karena beberapa beberapa evaluasi gitu ya. Evaluasi apa? Evaluasi eh, pertama masuk, tapi entah kemana-mana gitu akhirnya ya. Atau dia cuman mengisi presensi aja, habis itu entah kemana gitu ya. Nah, itu makanya harus sekarang ada sedikit perbaikan. Nah, nanti kalau ada yang mau masuk silakan dikasih tahu ya. Pak, ada yang antri gitu. Nah, itu silakan dikasih tahu. Waduh, karena Bapak kalau sedang menerangkan nanti kan nggak lihat ya, nggak lihat partisipasinya yang mau ikut. Nah, ini ada kata-kata sin, cos, tan. Sin itu ya kepanjangannya sinus gitu ya. Cos itu cosinus, Pak, tan adalah tangan ya. Pak Fadil punten, Pak. Ail Ya, Aceh, Pak. Nah. Nail. Kok nggak ada sih ini? Ini adanya Dinda. Bunda juga, Pak. Oh ya. Udah, Ini Pak, ada, udah. udah ya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya.
Nah, untuk di bagian pertama, trigonometri itu berlaku pada segitiga. Ini namanya segitiga apa nih? Segitiga apa? Siku-siku bukan, Pak? Iya betul, siku-siku. Segitiga itu banyak, ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ada namanya segitiga sembarang. Nah, ini adalah kalau yang digambar ini segitiga siku-siku karena ada segitiga 90 derajat atau siku-siku di bagian sininya. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa pemanfaatan dari trigonometri ini adalah untuk menghitung tinggi bangunan, benda yang kira-kira kalau ngukurnya susah gitu ya. Contohnya kita ingin ini ini sangat aplikatif ya. Bapak sering itu lihat orang-orang yang mengukur bangunan atau benda yang tinggi dengan menggunakan alat-alat yang menggunakan prinsip trigonometri. Namanya alat itu klinometer kalau nggak salah ya, klinometer. Jadi pakai sudut-sudut tuh di sininya. Mereka ngeker gitu, ngeker dengan menggunakan sudut dengan menggunakan trigonometri itu. Nah, ini menghitung tinggi benda yang kalau dihitung banget kan berbahaya. Misalkan benda itu sudah ada. Sudah ada. Kalau dihitung, masa iya harus naik? Ya, contohnya, kalau warga Rangkas Bitung atau Lebak lah gitu kan tahu ya, menara, bukan menara Eiffel ya, menara Masjid Agung itu kan tinggi dan sekarang sudah berdiri. Kalau kita ingin tahu berapa sih tinggi menara Masjid Agung kan nggak mungkin diukur ya. Apalagi di sana kan dulu pernah ada kejadian bunuh diri ya. Nah, kalian tahu bunuh diri? Nah, ada yang bunuh diri. Dulu menara itu mau di apa ya? Kayak diwisatakan gitulah ya, terbuka untuk umum. Nanti bisa naik di sana dan bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Nah, tapi gara-gara ada yang bunuh diri. Bunuh diri. Bapak lihat pernah ya lihat di videonya itu. Nggak langsung jatuh sih pertamanya. Dari atas jatuh dia masih pegangan tuh. Pas di tengah jatuh lagi, lepas lagi akhirnya jatuh. Kalau nggak salah meninggal. Dan sejak itu ditutup. Maka sekarang eh, menara Rangkas Bitung itu nggak boleh, nggak dioperasikan kan. Padahal dulu mau dioperasikan, dibuat wisata gitu. Nah itu ya. Jadi mengukur tinggi benda atau bangunan yang tinggi dan nggak mungkin kalau naik atau dirobohkan gitu ya. Oke, ini sangat aplikatif sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, misalkan mengukur tiang listrik gitu ya, kemudian mengukur sebuah bangunan atau kantor gitu. Nah, ini dia ya perbandingan trigonometri yang Bapak sebutkan tadi. Ada 3 sebetulnya ya, dan 3 yang lainnya ini masih ada hubungan dengan 3 yang di awal. Apa saja 3 itu? Ini sinus, kosinus, tangen. Kemudian ada kotangen, ada sekan dan kosekan. Ini pasangan aja. Sinus pasangannya kotangen, kosinus pasangannya sekan, tangen pasangannya kosekan gitu ya. Bukan ya, bukan. Kotangen ya. Tangan dengan kotangen. Oke, nanti lebih jelasnya kita lihat ya. Baik, kita lihat pengertiannya atau keterangannya. Sinus adalah sudut perbandingan sisi siku-siku di hadapan sudut itu dengan sisi miringnya. Nah, nanti ada cara cepat menghafalnya ya, cara cepat menghafalnya. Sinus itu perbandingan sudut di hadapan dengan sudut miringnya. Kemudian kosinus perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sudut atau sisi samping dengan sisi miringnya. Nah, teman-teman, lebih jelasnya gini ya. Misalkan ini ya. Kita lihat sin. Ya, sin itu sebentar. Kalau ini kita gambarkan ya. Ini
Misalkan ini segitiga nih ya. Segitiga siku-siku. Kemudian di sini misalkan sudutnya di sini nih. Misalkan sudutnya di sini. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Kasih huruf misalkan ya. Nah, ini di atas A. Kemudian bagian siku-sikunya B. Kemudian yang satu lagi sudut lancipnya ini kita kasih nama C. Maka sin itu ada cara gampangnya ya teman-teman ya. Nah, gini, yang bagian sini, oh salah ya, salah. Bentar. Oke, maaf. Nih misalkan ya di sini, ini sudutnya ya. Kemudian di sini kita kasih angka huruf ya A, B, C. Oke, sudut siku-siku itu punya satu sisi miring. Sisi miring merupakan sisi terpanjangnya. Sisi miring itu bisa dikatakan namanya hipotenusa ya. Ini sisi miring ya. Nah, ini sisi miring. Nah, ini sisi miring. Sisi miring merupakan sisi terpanjang dari segitiga itu. Nah, ada cara gampangnya. Untuk sin itu, nah kan pernah ya kita belajar. Kira-kira kok tulisannya? Nah, yang dinamakan sin itu sisi perbandingan dari di depan sudut dengan di depan sudutnya, ini kan sudut nih ya. Nah, di depan sudut, di depan tuh ininya nih. Nih ya, ini depan sudutnya ini. Di depan sudut, sisi di depan sudut dengan sisi miring. Nah, ini sisi miring nih yang paling ini ya. Nah, misalkan Bapak kasih oh iya udah ada ini. Nah, ya ini udah dikasih nama A B C. Nah, berarti yang di depan sudut ini sisinya sisi apa? Sisi A, sisi AB ya. Nah, sisi AB. Berarti sin adalah depan ya, depan depan dibagi atau miring. Nah, miring ya. Sehingga cara menghafalnya adalah sin demi. Nah, sin demi. De itu depan, mi itu miring. Gitu ya. Sin itu demi, depan miring. Depannya itu depan sudut adalah ini ya, AB. Nih, sisi AB. Sisi AB. Kemudian yang miringnya, sisi miringnya apa ini? AC ya, AC. Sisi miring itu sisi yang paling panjang. Nah, itu sin. Sin demi. Itu cara ngapalnya ya, sin demi. Kemudian cos. Cos itu sisi, kalau tadi depan, miring, depan. Nah, kalau cos itu samping ya. Sisi samping dari sudutnya. Mana ini? Sebentar. Maaf nih, kalau ada pen bagus nih. Ini Bapak pakai mouse-nya. Ini sa bacanya ya. Sa itu samping. Mana samping? Nah, kalau ini sudutnya, maka sampingnya nih di sini nih. Nih, sampingnya nih. Nah, ini samping. Per miring ya. Per miring. Nah, kalau di atas per miring, di sini masih per miring juga gitu ya. Miring. Berarti kalau garisnya atau sisinya kita tulis samping dari sudut ini samping apa? BC ya. BC. BC per miring. Miring masih sama ya, AC. Nah, masih sama AC. Oke. Nah, gini ya. Oke, terakhir untuk tan ya. Tan. Tan ini cara ngapalnya ya. Cos itu sami. Kalau sin demi, cos sami. Nah, kalau tan adalah sisi depan ya, sisi depan dibagi ini depan.
Oke. Depan dibagi samping. Nah, ini gampang banget ngafalnya karena cara menghafalnya desa gitu ya. Desa. Nah, D itu depan, sa itu samping. Nah, gampang banget ya. Tan adalah desa. Depan ini ya tadi AB. AB dibagi dibagi BC. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Eh kita nggak usah menghafalkan ini hurufnya ya, nggak usah menghafalkan hurufnya. Karena huruf itu bisa diganti-ganti nanti. Misalkan Bapak bisa ganti aja ini dengan X, Y, Z gitu. Nah ini nggak usah dihafal. Yang dihafal itu yang harus dipahami adalah ini nih. Bagian ini. Depan miring, samping miring. Kemudian ini apa? Desa ya, desa juga. Nah ini juga ke sini juga ya. Ke sini juga. Nah, bagian ini yang harus kita pahami, yang harus kita hafal, bahwa kalau sin itu demi, depan dan depan dibagi miring. Kalau kos, sami, samping dan miring. Kemudian tan itu desa, depan, samping. Dan kita harus bisa juga kalau sudutnya diubah ke, misalkan ke sini nih. Nah, sudutnya di sini. Ini beda lagi nanti huruf-hurufnya. Apalagi kalau di sini ya, itu beda lagi huruf-hurufnya. Tapi asal kita memahami ini ya, paham ini. Nah, ini ya. Yang ini tadi, yang cara menghafal. Nah, itu mau posisi sudutnya di mana, insya Allah kita bisa gitu ya. Bisa menuliskan perbandingan sinus, kosinus, dan tangennya. Makanya yang harus dihafal ini ya, bukan yang A, B, A, C itu. Nanti bisa diganti hurufnya, bisa diganti letak sudutnya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang bertanya? Ayo, kalau mau bertanya silakan tanya dulu. Ya. Yuk, ada yang bertanya? Nggak ada kayaknya, Pak. Gak ada ya? Jelas. Oke, udah jelas. Jadi ada yang baru datang ya? Oke, sudah di. Oke, kita lanjut. kita lanjut karena udah jelas. Baik, kita lanjut. Nah, misalkan kita sudutnya letaknya atau bahkan apa namanya ya? Bentuk bentuk apa namanya? Bentuk segitiganya diubah nih. Misalkan kalau di layar kan begini ya. Nah, misalkan kita gini nih gambar sudutnya nih. Ini juga harus bisa. Udah mandi belum? Nah, atau sudutnya seperti ini. Kan bilangnya tadi apa? Nah, sudutnya seperti ini beda juga nanti. Nah, dengan memahami tadi ya, demi, demi, sami, desa, itu kalaupun gambarnya diubah-ubah, kita insya Allah tetap bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Oke, kita lanjut ya. Termasuk nanti kalau dikasih angkanya ya, dikasih angka atau ukurannya. Nah, ini dia. Nah, kebalikannya teman-teman. Kalau tadi kan sin, kostan kan udah. Sekarang kita lihat pasangan atau kebalikannya. Pasangannya gini. Sin itu pasangannya apa? Sin itu pasangannya sin sekan ya. Ini pasangannya sin sekan.
Sin dengan sekan. Artinya apa? Kalau sin itu kan sin itu desa atau demi atau sami tadi. Sin. Sin demi ya. Nah, sin itu demi. Maka apa namanya? Sekan itu mide ya, mide. Pokoknya yang di bagian sini nggak usah dihafal lagi kalau ini sudah hafal gitu ya. Hafalin aja pasangannya nih. Sin itu pasangannya sekan, kemudian kos itu pasangannya kosek ya. CSC itu koseknya. Nah, ini kan mirip banget kos dengan kosek kan mirip banget ya. Nah, kebalikannya aja. Kemudian tangan dengan kotangan. Nah, ini kan sama ya. Ini kalau kepanjangannya ya, teman-teman. Kotangan CTG itu dia ada yang nulis kot gitu ya, ada yang kalau lengkapnya adalah kotangan. Ya. Nah, ini tulisannya luar biasa ini. Nah, seperti itu. Ini pasangannya ya. Sin pasangannya dengan sekan, kos dengan kosek, tan dengan kotangan. Nah, dibalik aja ya, dibalik. Yang ini demi, ini sami ya, ini sami. Udahlah gitu ya. Nah, demi, sami, dan desa. Nah, ini kebalikannya aja. Gimana? Kira-kira ke gambar. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak salah SMP belum ada ini ya, belum ada kosek, sekan, dan kotangan kayaknya belum ada dulu. Bapak dulu kan ngajar kelas 8 SMP juga sih, jadi masih sedikit ingat gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, coba kita lanjut ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Mungkin dengan angka-angkanya gitu ya. Dengan angka-angkanya. Oke. Nah, ini masih ada hubungan tadi ya. Sinus, kosek ya. Sinus adalah kebalikan dari kosek atau sebaliknya ya. Kosek kebalikan dari sinus. Kosinus kebalikan dari... Kok gini sih? Nggak kebalik ini. Kok kebalik ya? Sinus kebalikan dari kosek. Kosinus kebalikan dari sekan. Tangan dari kotangan. Oh, kebalikan ya. Coba lihat di atas tadi. Kosek dengan... Wah, ini ada kebalikan ini. Ada yang... Oh ya, ini ada yang salah ini kayaknya. Harusnya sin itu dengan kosek ya. Oh ya, ini kan ada di buku kita ya. Coba Bapak lihat dulu ya. Coba kita lihat dulu. Mohon maaf ini. Baik, ini ada perbedaan ya. Kalau kita perhatikan ini ada perbedaan nih. Ini kan pasangannya ya. Wah, ini udah hampir habis ya. Ini BC banding B. Nah, ini kalau di gambar ini pasangannya ini nih ya, pasangan ini. Tapi kalau lihat di keterangan selanjutnya ya, itu berbeda nih, berbeda. Sinus ini ya. Sinus kebalikan dari kosek. Sinus. Nah, kalau di sini sinus kebalikan dari sekan. Tapi sumber itu bisa berbeda-beda ya. Tapi supaya yakinnya kita lihat buku kita ya, buku pegangan kita. Kita bisa lihat di halaman 195 ya, 195. Ini trigonometri awal. Nah, kita lihat ya sin koseknya mana ini.
Tuh, mana aku nggak ketemu. Nah, ini dia ya. Sebentar. Oh ya, berarti bener yang di sininya nih. Bener yang di sini nih. Ya, bener yang ini. Yang gambar ini salah nih, gambar ini salah. Yang bener nih ini. Sinus itu ada di mana sih halaman tadi? Nah, jadi kita ralat ya teman-teman. Yang benar adalah yang keterangan ini ya. Keterangan ini. Nah, jadi sin itu pasangannya kosek. Kebalikannya kosek ya. Sin itu kebalikannya kosek. Kos itu kebalikan sekan. Tan itu kebalikan dari kotangan. Nah, ini ya. Jangan gini ya. Ini kan kos. Kebalikannya kosek. Nah, jangan gitu. Kayaknya harusnya ya. Harusnya enaknya itu kos kebalikan dari kosek gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ini. Sin itu kebalikan dari kosek, kos kebalikan dari sekan, dan tan itu kebalikan dari kotangan. Nah, itu yang pas yang benarnya. Oke ya. Nah, ini materi nanti ya. Materi nanti. Ini karena agak panjang juga. Nah, teman-teman, hari ini memang pengenalan dasar ya, pengenalan dasar materi trigonometri. Sebetulnya sudah selesai sih ya, tapi kita sedikit review dulu ya. Sedikit review untuk mengecek kepahaman kita. Slide-nya masih kelihatan sama kalian? Masih, Mbak. Oke, jadi misalkan gini, misalkan ada sudut seperti ini, misalnya, ya, supaya ini amat, beginilah ya. Nah, misalkan sudutnya di sini nih, kita akan cek ya. Nah, mana sin, mana cos, mana tan. Oh, hurufnya belum ya. Ini K. Waduh, K-nya kayak gitu. Ini K, ini L, O misalkan. Nah, KLO ya. Eh, kok O? Coba P lah ya. KLP. Nah, sinnya apa, cosnya apa, tannya apa. Ini sebetulnya materi gampang ya. Coba di sini ada biro? Nggak ada ya? Ada biro? Oh, nggak ada ya. Baiklah, kita keroyokan aja. Keroyokan, kalau di gambar kita yang namanya sin eh, perbandingan apa dibanding apa? Kalau sin. Perbandingan Depan apa? Ya, apa? Kalau hurufnya apa di sini? KL per RP, Pak. Oke, KL per LP. LP ya, siap. Kalau kos, Apa nih? Bayu coba, Bay. Kalau kos apa nih, Bay? Pak. Kalau kos perbandingan apa dibanding apa? Aduh. Kalau kos tadi apa ya? Samping ya, samping dibagi miring. Coba apa kalau samping bagi miring?
Yuk, ada yang bisa bantu? Kalau kos apa? Sini ada siapa aja nih? Oh, ada. Abid, coba Abid. Abid ada? Abid atau Abid, Pak? Abdillah. Abdillah aja. Abid. Nah, PK per P. KP. KP per PK. ya, PK sama KP sama ya. Kemudian per apa? Per LP ya. Oke, terakhir tan. Tan apa? Kalau tan apa per apa? Boleh, yang lain boleh. Semuanya boleh ngasih suara. Kalau tan apa? Desa. Ya, desa. KL per KP. Oke. Depan per samping. Oke. KP dengan PK sama ya. Kalau seandainya Bapak kasih segitiga ini ukuran ya. Misalkan di sini 3 bukan 3 ya. Di sini misalkan 6 kemudian 8 di sini 10. Nah, kalau ada ukuran seperti ini ya, maka sin-nya berapa? 6/10. Oke, 6/10. Kalau disederhanakan jadinya berapa? 3/5. Iya, sama-sama dibagi 2 ya. Dapatnya 3/5. Oke, nah seperti itu kalau ada ukurannya. Oke, selanjutnya yang kos. Kalau kos berapa jadinya kalau dimasukkan angka? 8/10. Oke, kalau disederhanakan jadi berapa? 4/5. 4/5. Oke, 4/5. Nah, kalau terakhir tan berapa? 6/8. Iya, 6/8. Kalau disederhanakan jadi apa? 3/4. 3/4. Oke, 3/4. Nah, itu ya. Kalau seandainya ini kan sin ya. Tadi apa pasangan atau kebalikan dari sin itu apa namanya? Eh, sin kosek ya, kebalikannya ya, kosek. Kalau sinnya kan 3/5. Kalau kosek berapa? Tinggal dibalik ya. Berapa kalau dibalik? 5/3 bukan, Pak? 5/3 aja. Jadi nggak harus nyari di sini lagi ya. Nggak harus ke sini lagi. Langsung aja dari hasilnya. Sin berapa? Tinggal dibalik gitu ya. 5/3. Nah gitu. Kayaknya udah teman-teman. Ini mau habis ini. Kalau habis kita kembali ke WA ya. Kita kembali ke WA. Ini udah selesai sih. Nah ini tinggal cari nanti pasangannya berapa itu pasangannya. Nah, untuk awalan trigonometri ini ya, masih perbandingan sederhana trigonometri. Nah, nanti ada banyak lagi. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Baik.